Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'alamu inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terhormat, marilah kita teruskan pengajian kita. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah kebahagiaan jasmani dan rohani kita, kesehatan jasmani dan rohani kita, dan cukup apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup di dunia ini untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Pada kesempatan kita yang terlalu, kita telah membicarakan yaitu beberapa hal yang diantaranya ialah bahwa sholat fardu dan sholat Jum'ah itu merupakan penghapus dosa antara sholat dengan sholat. Dan apabila sholat itu waktu tiba, Abu Bakar radhiyallahu an itu berkata bahwa segeralah kita mematikan api yang telah kita hidupkan sendiri, yaitu matikan api itu. Dan matikan api itu ialah dengan cara sholat, yaitu dikatakan bahwa atfi'u narukum, matikanlah api kamu, allati auqattumuha, di mana telah engkau hidupkan api itu selama tidak sholat. Mematikannya yaitu tetap dengan cara melaksanakan sholat. Fa'atfi'uha, maka matikanlah api yang menyala itu dengan sholat. Dan apalagi kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang utama, manusia yang afdol, Nabi Muhammad sendiri SAW telah memberikan cara, di antaranya ialah dengan sholat 5 waktu. Yaitu apakah yang paling utama amal itu? Jawab Nabi ialah sholat 5 waktu. Ini artinya kalau ingin menjadi orang yang utama, orang yang baik, orang yang afdol menurut Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan cara kita sholat 5 waktu. Nah, kalau andai kata kita tidak sholat 5 waktu, maka bagaimanapun kita akan menjadi orang baik.
kemarin ada tiga hal yang kalau dilakukan maka orang itu akan berada di dalam jaminan Allah. Kalau mati dimasukkan surga, kalau hidup diberikan rezeki yang cukup. Yang nomor pertama ialah siapa yang eling? Ingat. Kok sholat waktunya? Ngun sholat berjamaah. Yaitu man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang keluar menuju masjid, maka ia itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa nomor 2? Mesra ning sini. Si anak perempuan. Ya, dipatikan. Apa? Siapa yang mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala, kalau mati akan dimasukkan surga, dan kalau hidup akan diberi rezeki. Pokoknya akan diberi kecukupan hidup di dunia. Pertama ialah tadi orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid. 2, apa? Orang yang keluar fisabilillah. Orang yang keluar fisabilillah. Yang nomor 3 Allah. Orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, jadi eling-eling loh. Nah, 3 itu adalah hidup di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Ragu suruh jajal mana? Karena si apa? Kalau ada perkataan Sayyidina Ali, ya, perkataan Sayyidina Ali kemarin, kalau kehidupan dunia ini diibaratkan, coba diibaratkan apa?
lali. Yaitu kalau awalnya kehidupan dunia ini awalnya ialah susah payah. Awaluha ana. Akhirnya fana, yaitu rusak, hilang. Kalau kita mengambil yang halalnya akan dihisab, mengambil yang haramnya malah diadab. Nah, itu adalah kehidupan dunia. Nah, terus nih, apalagi sekarang selain Sayyidina Ali, sekarang si hidup di dunia ini digambarkan, yaitu waru'aitu dahra mukhtalifan yaduru fala husnun yadumu wala sururu waqad banatil muluku lahal muluk lahal kusura fala yabqal muluku wal kusuru. Peredaran zaman dan waktu tidak pernah berhenti. Peredaran zaman dan waktu tidak pernah berhenti. Ini kan hidup zaman itu terus, waktu terus. Tapi kesedihan, kesusahan, kegembiraan datang silih berganti. Mau disulas. Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita senang. Tidak ada orang yang susah terus, tidak ada. Pun juga tidak ada orang yang senang terus. Jadi peredaran zaman dan waktu tidak pernah berhenti. Nah, tapi raja-raja membangun istana. Istana tinggal, rajanya mati. Nah, itu kata orang yang bijak menyimpulkan kehidupan dunia ini adalah seperti itu. Jadi peredaran zaman dan waktu tidak pernah berhenti. Kesusahan, kegembiraan datang silih berganti. Raja-raja membangun istana, istana tinggal, rajanya mati. Coba tirukan aku. Tirukan. Istana. Adalah istana toh. Ya. Dari awal. Dunia berdunia silih berganti. Empok. Ya, dengarkan. Peredaran zaman dan waktu tidak pernah berhenti. Kegembiraan, kesusahan datang silih berganti. Raja-raja membangun istana. Istana tinggal, rajanya mati. Coba yang bisa. Coba. Peredaran waktu tiada berhenti, susah senang silih berganti. Raja-raja membangun istana, istana tinggal, raja mati. Nah, hampir pakai 99 sama. Coba lagi. Sekarang sudah biar lalu itu. Sekarang fadilah menyempurnakan rukun salat. Fadilah menyempurnakan rukun salat atau keutamaan menyempurnakan rukun salat. Man sholla sholatan di waktiha
wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya baydha'un musfirah taqulu hafidhakallah kama kafitani. Jadi siapa yang sholat nanti terukan, awas. Siapa yang sholat tepat pada waktunya. Nah, siapa yang sholat tepat pada waktunya, wa asbagha wudu'aha, menyempurnakan wudunya. Orang yang sholat tadi sebelumnya disempurnakan wudunya, disempurnakan rukuknya, disempurnakan sujudnya, disempurnakan khusyuknya. Jadi siapa yang sholat tepat pada waktunya, sempurnakan wudunya. Kalau wudu itu sempurna, sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya, sempurnakan khusyuknya, maka sholat itu katanya kemudian naik dan mencorong terus apa ya, mencorong ya, bersinar. Nah terus dia sholat terus mengucapnya begini, Allah sekarang menyempurnakan kamu, memelihara kamu. Allah sekarang memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara salat. Jadi kamu dulu memelihara salat, sekarang Allah memelihara kamu. Jadi dianggap orang yang salat tepat pada waktunya, wudunya sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, khusyuknya sempurna, itu adalah orang yang berarti memelihara salat, memelihara betul. Maka kemudian salat itu akan mengucapkan perkataan, yaitu kau telah memelihara salat, maka sekarang Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara salat. Tapi barang siapa yang sholat bukan pada waktunya, ngawur saja, dan tidak disempurnakan pola wudunya pokoknya sembarang, tidak sempurnakan rukuknya, nggak sempurnakan sujudnya, nggak sempurnakan khusyuknya, maka kemudian sholat itu berubah menjadi hitam, kebalikannya tadi. Dan sholat kemudian mengucapkan, kamu dulu menyanyiakan sholat, sekarang Allah lah yang menyanyiakan kamu. Jadi itu fadilah salat, diantaranya siapa yang memelihara salat seperti itu. Siapa itu? Saya barang saya. Ya, itu Andi.
kamu telah memelihara sholatmu, maka Allah akan memelihara kita. Nah, terusnya tidak sampai di situ. Terusnya kemudian Allah melinting salat, linting. Baru terus kemudian apa nyepit ya pokoknya terus memukulkan ya, terus memukulkan orang yang salat. Jadi salat itu ibaratnya seperti tadi, terus dijadikan seperti pecut, terus kemudian dipecutkan kepada orang yang salat. Jadi salat menjadi bumerang orang yang salat, bukan malah menjadi baik, bukan malah menyenangkan, tapi salat itu justru yang malah menyusahkan. Jadi salat malah dijadikan senjata oleh Allah dan dipukulkan kepada orang yang salat tadi. Nah, itu kalau andai kata sholat itu tidak dilakukan dengan benar. Tapi bagaimana begitu ya? Masa nggak salat? Nggak salat sekalian? Nah, tidak begitu. Itu kalau sengaja seperti itu, dan sekarang ini mamanya tidak kita tetap bodoh, kita tetap abadi dalam kebodohan. Jadi tetap bodoh. Mestinya orang yang bodoh itu berusaha untuk hilang bodohnya, kemudian untuk menghilangkan bodohnya orang itu adalah belajar. Nah, jadi dengan belajar akhirnya wudhu juga bisa sempurna, rukuk juga bisa sempurna, sujud bisa sempurna, khusyuk bisa sempurna. Nah, jadi untuk bisa sempurna itu belajar. Sekarang kok tidak mau belajar? Tidak mau belajar. Pokoknya apa yang ada itu diterapkan. Nah, disitulah letak disalahkannya. Yaitu kalau salatnya itu sembarangan, maka dan salatnya itu sembarangan, dan orang yang salat tadi adalah sudah puas dengan itu, tidak usah berusaha untuk memperbaikinya salat, maka disitulah salat akan menjadi bumerang. Salat itu akan menjadi alat pemukul bagi orang yang salat. Jadi maka dari itu sekarang harus belajar sholat. Nah, sekalipun umurnya sudah tua betul, kok masih belum bisa salat, belum bisa menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuknya, maka itu tidak apa-apa. Pokoknya tetap harus belajar terus. Sebab kalau andai kata tidak belajar, maka itu rugi serugi-ruginya. Nah, itu. Sekarang fadilah sujud. Mamin muslimin, tidak seorang pun Islam, tidak seorang pun Islam yang sujud kepada Allah satu sujudan. Tidak seorang yang sujud kepada Allah dengan satu sujudan. Illa rafa'allahu ya darajat wa qatta bi'ali ya sayyidah. Kecuali Allah angkat derajatnya, Allah hapus
Islam yang sujud kepada Allah satu sujudan saja, satu sujudan, maka sujud tadi akan mengangkat derajatnya orang tadi. Kelihatan itu nempel di tanah, tapi diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dihapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya. Orang yang sujud Ya. kelihatannya menempel di tanah, tapi Allah akan mengangkat derajatnya pada orang yang sujud itu. Ya. Terus cek kasih ci. Iya. Itu benar. Kurang. Hah? Kok ngelamun? Kok? Aku emang ilang tuh gitu. Kok dan dihapus kesalahan-kesalahannya, dihapus keburukan-keburukannya. Jadi orang sujud itu seperti itu. Kelihatannya dia hina dina, tapi pada hakikatnya ialah diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah. Nah, mulanya orang yang tawadhu itu sekalipun kelihatannya juga merendah, tapi sebenarnya ada di atas. Seperti bintang. Bintang itu kalau kau melihat di bayang-bayang air itu di bawah, tapi sebenarnya dia di atas. Tapi kalau orang sombong, orang bodoh, orang takabur itu seperti asap, yang mana kelihatannya itu membumbung tinggi ke atas, tapi pada hakikatnya adalah rendah. Jadi tawadhu takun kan najmi la halinadirin. Jadilah kamu tawadhu sebagaimana bintang kelihatan. Wala takun, dan jangan kamu katukhoni seperti asap, seperti beluk ya'lu linadirin di atas. Jadi kalau orang itu sombong, kalau orang itu petak-petik, sebenarnya adalah rendah. Tapi kalau ini itu sebenarnya adalah tinggi. Itu kata mahfudot itu seperti itu. Jadi jangan sekali-kali jadi katanya Imam Ghazali, kalau orang itu ketemu pencuri, maka dalam hatinya orang itu lebih baik. Dia mencuri karena bodoh. Tapi kalau saya, jadi lebih baik daripada saya. Kalau saya itu adalah orang tahu. Jadi andai kata saya mencuri, saya ini adalah mencuri dalam keadaan tahu. Jumpa sama orang, umpamanya orang kaya yang sombong, orang itu baik daripada saya. Dia sombong tapi kaya, Pak, pantas. Kalau saya miskin,
Kalau saya sombong, orang miskin sombong gitu, saya tidak pantas. Dan apalagi kalau orang itu kemudian dirubah oleh Allah menjadi orang tawadhu, dan saya ini dirubah menjadi orang yang takabur, dan itu adalah bisa Allah merubah, berarti jelas saya akan lebih buruk daripada dia. Disuruh sumpah sama orang siapa saja supaya mengukurkan diri seperti itu. Itu katanya obatnya orang takabur. Jadi kalau ingin menjadi orang tawadhu, ada caranya seperti itu. Jadi diri ini selalu diposisikan menjadi orang yang rendah. Sekalipun andai kata kita adalah dalam keadaan tinggi. Nah, jadi andai kata seperti itu, maka kita menjadi orang yang baik, orang yang tidak sombong. Selanjutnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Maka dari itu fakthirud du'a, maka perbanyaklah olehmu akan berdoa. Sedekat-dekat orang kepada Tuhan ialah di waktu sujud. Karena itu maka perbanyak doa di waktu sujud. Sapa sing sit. Ini. Mana aku muni iki ditungokno. Sedekat-dekat orang hamba kepada Tuhannya ialah pada ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Bagus. 100. Sekarang kalau kita sujud, posisi kita dalam keadaan dekat sama Allah. Dalam posisi dekat sama Allah tadi, berdoa kepada Allah, maka doa kita akan diijabahi. Jadi kalau sujud, makanya perbanyak doa. Jadi terutama doa kedua orang tua. Doa orang tua didoakan. Mendoakan anak, mendoakan tetangga nakal gitu. Mudah-mudahan dia menjadi baik. Doa. Nah, seperti begitu, insya Allah akan memanfaatkan sujud tadi dengan baik. Maka dari itu, kalau orang sujud jangan sampai disia-siakan. Kalau sujud itu jangan sampai disia-siakan. Jadi sekarang kalau andai kata tidak bisa bahasa Arab, bagaimana? Sekarang ialah dengan cara di dalam hati. Di dalam hati, ya Allah, jadikanlah anak saya ini, ya Allah, jadikanlah tetangga saya, ya Allah, jadikanlah suami saya, ya Allah, jadikanlah, pokoknya begitu caranya. Ya Allah, jadikanlah istri saya yang bawel itu, ya mamanya, ya, kalau kayak itu ya kayak bawel. Ya Allah, terus berdoa. Tapi dengan hati, dengan di dalam hati saja, dan di dalam hati saja. Kecuali kalau seperti Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu boleh dengan bahasa Arab.
Jadi di waktu sujud gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu sujud itu posisi kita kepada Allah itu amat sangat dekat sekali. Nah, ojo subhanallah, jangan hanya begitu saja, yaitu berdoa kepada ya kalau sendiri, kalau sendiri lama, yang lama, kalau apalagi salat tahajud itu berapa saja bisa lama, itu salat tahajud ya kita. Jadi begitu, sudah biasa sujud tapi nggak biasa berdoa sama Allah. Nah sekarang biasakan sujud, di waktu sujud itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bagaimana? Ngerti? Nah, jadi begitu. Sekarang sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan insya Allah saya mau ke Bantul, mau ke Jogja besok. Jadi saya minta izin sedikit, saya nggak bisa meneruskan ke sini. Jadi akan ke Bantul, ke Jogja pokoknya, kan ke Jogja. Jadi yang pesan saya di waktu sujud berdoa kepada Allah, di waktu sujud berdoa kepada Allah. Jadi lah terus salatnya yaitu wudunya disempurnakan, rukuknya sempurnakan, sujudnya sempurnakan, khusyuknya disempurnakan. Jadi caranya bagaimana? Belajar. Kalau belajar, kalau masih begitu tidak apa-apa.